Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas soal latihan A, jenis-jenis matrik. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 9-10 untuk siswa kelas 11 SMA. Soal pemahaman konsep. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan pada soal nomor 1-4. Nomor 1, matrik tegak merupakan bagian dari matrik persegi panjang. Kita perhatikan ini adalah matrik tegak. Misalkan ini adalah matrik A, ordonya adalah barisnya ada 3, kolomnya 1, berarti 3 dikali 1. Contoh lain, misalkan ini adalah matrik B, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka 3 dikali 2. Sehingga matrik tegak adalah matrik persegi panjang karena berbentuk persegi panjang. Sehingga pernyataan ini adalah benar. Nomor 2, jika matrik A adalah matrik diagonal, maka matrik A adalah matrik segitiga. Kita perhatikan definisi matrik diagonal dan matrik segitiga. Kalau matrik diagonal, hanya diagonalnya yang berisi angka, yang lain adalah 0. Kalau matrik segitiga, hanya bagian bawah atau bagian atas yang berisi angka 0. Maka pernyataan ini adalah salah. Nomor 3, jika matrik I adalah matrik simetris, maka matrik I adalah matrik identitas. Kita perhatikan untuk matrik simetris, di sini akan berlaku elemen baris ke I dan kolom ke J sama dengan elemen untuk baris ke J, kolom ke I. Kalau matrik identitas, untuk diagonalnya berisi angka 1, yang lainnya adalah 0. Maka pernyataan ini adalah salah. Nomor 4, transpos dari matrik baris adalah matrik kolom. Misalkan ada matrik baris, nomor 4, A sama dengan 1, 2, 3. Maka transposnya dari A, matrik A, berubah menjadi matrik kolom. Maka pernyataan ini adalah benar. Soal penerapan konsep. Nomor 5, tentukan jenis matrik-matrik berikut. A, matrik A berisi baris ada 1, 2, kolomnya 1, 2, 3, maka berordo 2 dikali 3. Karena tidak sama, matrik A adalah matrik persegi panjang. B, matrik B, barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya ada 1, 2, 3. Maka B berordo 3 kali 3. B juga disebut dengan matrik persegi. Kalau kita perhatikan di sini ada angka 0 di bagian bawah yang membentuk segitiga. Sehingga B adalah matrik segitiga. Tepatnya adalah matrik segitiga atas. C, kalau kita perhatikan matrik ini barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya 1, 2, 3. Sehingga matrik C berordo 3 dikali 3. Kalau kita perhatikan, yang ada angkanya adalah membentuk diagonal dan bukan 1, sehingga bukan matrik identitas. C disebut juga matrik persegi atau matrik diagonal, karena yang lain angkanya 0. Nomor 6, jika diketahui matrik A, ini adalah elemennya, dan A transpos merupakan transpos matrik A,
Maka tentukan jenis matrik A dan jenis matrik A transpos. Untuk menentukan matrik A transposnya, yang baris pertama kita jadikan kolom. Baris pertama yang ini yaitu 7, negatif 1, 3. Baris kedua negatif 1, 9, 2. Baris ketiga 3, 2, 1. Bagaimana jenis matrik A? Matrik A, kalau kita perhatikan angka yang ini, bagian atas dan bagian bawah identik. Sehingga kalau kita jadikan untuk A, IJ, baris I, kolom C, apakah sama dengan A, J, I? Kita buat elemen ke 2, 3, apakah sama dengan elemen baris ketiga dengan kolom kedua? Baris kedua 1, 2, kolom ketiga 2. Kita bandingkan dengan baris ketiga kolom kedua 2. Ternyata sama. Sehingga matrik A adalah matrik simetris. Bagaimanakah dengan A transposnya? Kalau kita perhatikan segitiga ini juga identik. Kita coba untuk AIJ, apakah sama dengan AJI? Kita buat untuk A13, apakah sama dengan A31? Baris ke-1, kolom ketiga adalah 3. Apakah sama dengan baris ketiga, kolom ke-1? Juga 3. Sehingga A transposnya juga adalah matrik simetris. Nomor 7. Jika matrik I adalah matrik identitas, maka matrik I adalah matrik diagonal. Berikan penjelasan tentang kebenaran pernyataan tersebut. Misalkan ini adalah matrik identitasnya, karena diagonalnya angkanya 1, yang lain 0. Maka ini adalah matrik identitas. Semua elemen matrik I bernilai 0 kecuali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama. Jadi, matrik I disebut dengan matrik diagonal. Tetapi, matrik diagonal belum tentu dapat disebut dengan matrik identitas. Contohnya, matrik diagonal seperti ini. Namun karena diagonalnya bukan angka 1, maka ini adalah bukan matrik identitas. Nomor 8. Asupan gizi bagi seorang atlet sangatlah penting sebagai persediaan energi tubuh. Persediaan tersebut digunakan ketika melakukan berbagai aktivitas fisik. Misalnya pada saat latihan, bertanding, dan pemulihan baik setelah latihan maupun setelah bertanding. Berdasarkan interaktif kompas.id yang bersumber dari ini, perkiraan kebutuhan minimal energi pada atlet renang putra sebagai berikut. Dari data ini, kita bisa membuat sebuah tabel, yaitu usia 1-12 memiliki kebutuhan normalnya, di sini normal, 2000 kalori. Jika tambah 1 jam latihan, kebutuhan menjadi 2200. Jika bertambah 2 jam latihan, menjadi 2500. Juga begitu untuk usia 13-14, normalnya 2200. Jika 1 jam latihan 2500, 2 jam latihan 3000. Usia 15-18, normalnya 2600, 1 jam latihan 2900, 2 jam latihan
3.200. Untuk usia 19-25 normalnya 2.700, 1 jam latihan 3.000, 2 jam latihan 3.300. Buatlah matrik berdasarkan data di atas dan tentukan jenis matriknya. Dari data ini kita bisa membuat matrik, misalkan matrik A. Angka-angka ini kita taruh 2.000, 2.200, 2.500. Yang ini 2.200, 2.500, 3.000, 2.600, 2.900, 3.200, 2.700, 3.000, dan 3.300. Atau kita bisa membuat transposnya. 2.000, 2.200, 2.500, 2.200, 2.500, dan 3.000. Baris ketiga 2.600, 2.900, 3.200. Baris keempat 2.700, 3.000, dan 3.300. Jenis matrik apakah ini? Untuk matrik A, ordonya adalah barisnya ada 4 dikali kolomnya ada 3. Transposnya adalah 3 kali 4. Karena tidak sama, adalah matrik persegi panjang. Demikian pembahasan latihan A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.